pimpin kita dalam bahan. Salam kenal, mungkin teman-teman yang aku pertama kali juga ketemu ya, walaupun di Zoom. Kenalin, namaku Gloria gitu ya, biasanya di Home KG 12. Thank you udah undang untuk bisa mampir-mampir main-main di Home Manado gitu. Ya biarlah jadi doa kita gitu ya, bareng-bareng bahwa setiap pertemuan home gitu ya, home cell maupun setiap ibadah kita gitu ya, apapun bentuknya, setiap doa, pujian penyembahan itu jadi kesempatan kita gitu ya, kesempatan kita di sini untuk sama-sama yuk gitu, kita bakar lagi gitu ya, kalau pakai istilah pom bensin, kita isi ulang lagi energi kita, semangat kita gitu ya, gairah kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi gitu. Karena ini kita sadarin kesempatan ini bukan kesempatan yang dimiliki banyak orang gitu ya. Setiap kita punya pilihan di waktu-waktu yang Tuhan kasih gitu. Apakah kita mau mengisi hati pikiran kita sama hal-hal yang sia-sia gitu ya, hal-hal yang sementara sifatnya, hal-hal yang fana gitu. Atau kita mau pakai waktu-waktu seperti ini untuk kita terus diperlengkapi, untuk kita terus dipenuhi gitu ya oleh Roh Kudus, biar kehendak Tuhan yang boleh terjadi gitu dalam hidup kita. Waktu kepikiran gitu ya terkait dengan yang Tuhan juga ingatkan gitu, tema sharing sore malam ini, since I found you gitu ya. Sebenarnya ketika keinget tentang kata ini gitu ya, aku nggak ingat bahwa ini tuh judul lagu gitu ya. Kalau teman-teman ada yang lahir tahun 90-an atau mungkin di era-era itu tahu gitu. Ini lagunya Christian Bautista, terkenal banget gitu kan, lagu-lagu romantisme dan lain-lain gitu. Awalnya aku nggak kepikiran lagu itu gitu, karena yang aku ingat gitu ya ketika aku teringat dengan kata ini tuh, judul lagu ini, bukan judul lagu sih, kata inilah, beberapa kata ini adalah ada firman Tuhan yang Tuhan ingetin gitu. Tapi karena ternyata oh ini lagu juga ya gitu ya, akhirnya aku coba cari gitu tadi. Ini sebenarnya Christian Bautista waktu nulis ini tuh kayak apa sih liriknya gitu ya. Ternyata kalau teman-teman belajar sih, baca gitu liriknya, ini cukup dalam gitu ya, lagu Since I Found You ini gitu. Yang ada, kalau baca gitu ya, mungkin aku copy deh, aku sempat nyari soalnya. Sebuah lagu yang kalau kita maknai gitu ya, kita arahkan gitu, bisa nggak sih kita mengatakan ini, menyanyikan ini tuh untuk Tuhan gitu. Ini aku sempat ganti you-nya pakai huruf besar gitu ya. Karena dia bilang gitu ya, I think of you and everything that I do. Aku memikirkan engkau, kamu gitu kan, di segala hal yang kita lakukan gitu. To be with you, whatever it takes, I will do. Untuk bersama-sama dengan Tuhan, apapun itu gitu yang harus kita ambil, yang harus kita lakukan, I will do gitu. Terus banyak gitu ya teks-teksnya gitu kan. You are my heart desire, satu-satunya gairah hidup dia gitu kan. Dan ketika dia bilang since I found you, my world seems so brand new gitu kan. Hidup kita seolah-olah jadi baru lagi. Kita merasakan kasih yang kita nggak pernah tahu gitu. Dan juga dia bilang gitu kan di liriknya, my destiny is you gitu. Tujuan akhir adalah kamu gitu kan. Semua, my heart, my soul, my life, I give it all to you. Nah, aku nggak nyari tahu lebih dalam sih, dia lagu ini dia bikin untuk siapa dan untuk apa gitu ya. Cuman itu yang aku ingat lagu romantis lah gitu kan di kalangan waktu zaman itu gitu. Dan ini yang mungkin membuat kita ya gitu berpikir gambaran hubungan gitu ya antara seseorang gitu, antara manusia dengan manusia atau kayak antara pribadi gitu ya, yang digambarkan oleh dunia ini tuh kadang seperti itu gitu ya.
seolah-olah mungkin antar manusia dengan pacar yang udah punya pacar gitu, atau mungkin dengan saudara, teman, keluarga gitu. Ada hal-hal yang seolah-olah dunia tawarkan bahwa hubungan dengan sesama itu atau cinta dengan sesama manusia itu kadang bisa sampai pada titik I can live without you gitu ya. Kayaknya aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu kan. Kita sering dengar gombalan atau drama segala macam yang mempertontonkan hal tersebut gitu. Yang kalau dipikir-pikir gitu ya, itu jadi cara iblis untuk mempengaruhi cara pikir kita gitu, melihat suatu hubungan, melihat dunia gitu kan, melihat lawan jenis kita, memandang sebuah hubungan, relasi itu seperti apa gitu. Seolah-olah ada hubungan antar manusia yang kayaknya tuh erat gitu ya, kayak I can live without you gitu. Kalau misalnya seseorang lagi demen sama pasangannya atau mungkin mau nembak orang gitu kan, seolah-olah semua kata gombalan tuh keluar gitu. Yang walaupun kalau dipikir-pikir bener nggak sih kayak gitu gitu ya, bener nggak sih kita tuh punya perasaan yang sedalam itu gitu. Tapi pada kenyataannya mungkin kalau teman-teman kadang dengar abam segala macem itu sebagian besar masalah rumah tangga gitu ya, masalah keluarga, yang artinya hubungan dengan keluarga dekat sendiri pun itu nggak luput dari masalah gitu. Walaupun ketika mungkin pacaran nikah bilangnya I cannot live without you, tapi nyatanya bisa berubah gitu kan, yang artinya sebenarnya itu semua dalam tanda kutip hanya pinter-pinteran marketingnya iblis gitu ya, untuk membuat warna dunia ini seolah-olah indah gitu kan, membuat ya kisah percintaan atau mungkin apapun itu gitu ya, keinginan-keinginan dunia itu seolah-olah sesuatu yang perlu kita punya gitu biar kita bahagia gitu. Tapi kenyataannya ketika kalau kita renungin lagi gitu ya, melihat realitas hidup, kita tuh sebenarnya nggak membutuhkan hal-hal tersebut sebesar yang dunia tawarkan. Seperti kayak lagu tadi gitu ya, seolah-olah besar banget gitu kebutuhan kita misalnya atas pribadi tersebut misalnya gitu ya. Dan itu yang kalau istilah zaman sekarang overrated gitu ya, over gitu, marketingnya over, advertisementnya over. Apa yang ditawarkan di sosial media, mungkin kita dengar cerita teman, cerita keluarga gitu ya. Itu tuh menawarkan sesuatu yang sebenarnya memang kita butuhkan, tapi tidak sebesar itu sebenarnya yang kita butuhkan gitu. Nggak ada yang salah gitu dengan segala kebutuhan tersebut gitu ya, maupun itu pekerjaan, hubungan, apa dengan keluarga, pasangan atau pasangan hidup dan segala macam, itu nggak ada yang salah gitu. Tuhan tahu kita butuh itu gitu sebagai makhluk sosial gitu kan. Tapi pada porsi yang harusnya benar gitu ya. Pada porsi yang seharusnya tuh sesuai dengan takarannya Tuhan gitu. Dan akhirnya kenapa disebut dosa gitu kan, kita tahu dosa, kemelesetan, ketidaktepatan gitu kan. Salah satunya itu yang iblis pakai untuk ngerusak timbangan gitu ya. Kalau aku pakai istilah timbangan, masing-masing kita punya timbangan dalam otak kita gitu. Cara kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, mengukur sesuatu itu kita punya timbangan. Dan yang iblis rusak adalah timbangan itu yang seharusnya kita lihat sesuatu tuh kecil malah jadi besar gitu ya. Seolah-olah proporsinya jadi gede gitu. Padahal sebenarnya kita tidak membutuhkan sebesar itu gitu. Seperti kayak kita mengasihi orang tua itu penting gitu kan, menghormati orang tua penting. Mengasihi saudara kita, kakak, adik gitu kan, teman itu penting gitu. Tapi pada proporsi yang Tuhan mau gitu ya. Itu sebabnya ada ayat Alkitab yang berkata juga kan, kalau kamu tidak membenci saudaramu, laki-laki, perempuan, ayah ibumu gitu ya, kamu tidak dapat menjadi milikku gitu kan, tidak layak mengikut aku gitu. Artinya proporsi yang kita dapat gitu dari sekeliling kita melihat sesuatu ketika dunia jatuh dalam dosa itu ukurannya udah error lah. Ibarat timbangan tuh udah rusak gitu timbangannya. Harus dikalibrasi ulang, harus di-adjust ulang standar dan ukurannya gitu. Dan ini yang Tuhan mau kita adjust pakai ukurannya Tuhan gitu ya, timbangannya Tuhan gitu. Atas dasar pikiran perasaan Tuhan yang bukan lagi keinginan kita sendiri. Karena aku tahu gitu ya di umur-umur kayak kita gitu ya, masih muda, mungkin kita nggak punya banyak keinginan yang aneh-aneh gitu ya. Kita nggak yang belak-belakan bilang, oh aku pengen
kerja cepat, ngumpulin tabungan sekian gitu ya, pengen nanti menikah di umur sekian, atau mungkin punya kendaraan pribadi segala macam. Mungkin teman-teman yang di sini gitu ya, setelah mendengar SK mungkin nggak kayak gitu lagi ya, mungkin bukan hal-hal yang terlihat besar gitu, tapi yang Tuhan mau koreksi ukuran timbangan kita tuh sampai hal-hal yang ternyata simple juga gitu, hal-hal yang sepele gitu. Contohnya gitu ya, kalau teman-teman yang udah kerja gitu, kita biasa misalnya kerja jam 5 selesai gitu ya, jam kerja kita. Tapi ketika bos kita misalnya datang tiba-tiba sebelum jam 5 minta tolong ini itu gitu kan, terus jadi mundur pulangnya gitu ya, jam 6, jam 7, malah kadang ada yang harus lembur sampai jam 9 gitu. Dari hal-hal itu nggak jarang kita rasain gitu ya. Aku rasain juga damai sejahtera kita hilang gitu ya. Entah itu kita mulai ngeluh lah gitu kan, udah mulai nggak damai lah gitu, udah pengennya mungkin bete dan segala macam gitu kan. Nah itu hal-hal sederhana yang sehari-hari kita temuin sebagai bukti gitu ya, bahwa ada harapan-harapan yang mungkin kita masih genggam itu terlalu besar gitu. Kita masih mau nyaman, kita masih pengen keinginan kita lah gitu ya. Walaupun contoh tadi bukan berarti membenarkan bosnya misalnya kayak begitu ya, tapi itu adalah bukti bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak besar kita omongin, tapi hal-hal kecil yang melalui gesekan sehari-hari, mungkin dengan keluarga, orang tua gitu ya, saudara, yang kita tahu nih, ada ego yang masih kita pegang, ada kesombongan yang masih kita punya gitu ya. Dan ini yang membuat kita sadar gitu, bahwa dunia sekeliling kita tuh menaruh nilai yang bukan lagi seharusnya gitu. Kadang di media sosial juga ada kan gitu istilah me time, atau mungkin apa namanya, burnout, overwhelm segala macam gitu ya. Nggak salah gitu dengan itu, karena memang secara psikologi kita butuh keseimbangan gitu ya untuk bisa efektif. Tapi ketika kita baca itu kadang bisa trigger kita gitu. Ketika suatu saat kita overwhelm, kita jadi keluar, oh orang lain juga kayak gitu kok gitu ya, membandingkan dengan kondisi orang-orang sekitar. Dan yang ternyata itu bisa jadi kondisi yang ditunggangin iblis gitu ya, untuk menggeser ukuran kita gitu. Apa yang seharusnya kita anggap penting, yang harusnya kita anggap urgent, yang seharusnya fokus kita nggak ke sana gitu ya, itu digeserin gitu ya melalui hal-hal seperti itu gitu. Nah ini balik lagi gitu tadi terkait Since I Found You gitu, lagu tersebut yang kenapa sih kita nggak mengarahkan ini gitu ya, gairah yang sama gitu, ketika penulis lagu ini menuliskan lagu tuh kita miliki untuk Tuhan gitu. Sebenarnya Since I Found You ini jadi membuat aku teringat dengan perumpamaan harta yang terpendam gitu ya, dan mutiara yang berharga di Matius 13 ayat 44 sampai 46 gitu. Perumpamaan ini Tuhan Yesus waktu berkata gitu ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi gitu, karena dia takut orang lain ngambil. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Terus ada juga perumpamaan lain, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di sini aku jadi ditegur juga gitu. Apa benar gitu ya, kita semua di sini tuh udah benar-benar ketemu Tuhan gitu. Indikatornya adalah seperti perumpamaan yang tadi. Kalau kita benar-benar udah ketemu gitu, apapun kita bisa jual gitu ya, untuk dapetin harta itu, untuk dapetin mutiara itu. Ini yang jadi refleksi gitu kan. Ketika kita setiap minggu ketemu komsel, ikut doa pagi mungkin, ibadah Truth ID, dengerin abam segala macem gitu. Cuman
selalu jadi pertanyaan gitu yang buat aku pun berpikir dan merefleksi gitu. Udah nggak sih sebenarnya Gloria ini ketemu Tuhan gitu. Karena kata kuncinya atau ciri-cirinya kalau udah ketemu harusnya bisa seperti pedagang ini gitu ya. Bisa seperti orang yang meninggalkan apa namanya hartanya untuk dijual dan membeli ladang itu gitu. Sementara kita mungkin kadang gitu ya untuk mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita gitu, yang lebih ekstra sedikit pun mungkin nggak semudah itu gitu ya. Ada ego-ego yang masih menggenggam kita supaya nggak keluar memberi diri lah dalam tanda kutip. Nah ini yang jadi penghayatan kita gitu setiap hari kita berdoa, kita baca firman gitu, kita pengen kerinduan kita bertemu Tuhan gitu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri gitu, aku pribadi pun bertanya gitu, kok Tuhan susah ya? Kenapa susah untuk menghayati tadi betapa berharganya harta itu gitu, betapa berharganya kerajaan surga yang disamakan dengan harta yang terpendam, mutiara gitu, yang sampai orang-orang tuh rela gitu meninggalkan segalanya untuk dapetin itu gitu. Tapi kok kita di sini yang udah dengar kebenaran, yang ikut doa segala macam gitu ya, masih ada halangan gitu ya kalau kita mau jujur untuk kita bisa beneran all out gitu, untuk kita bisa nggak lagi megang diri kita terus bener-bener ngejar yang namanya mutiara itu sampai kayak orang gila gitu, Pak Gembala kita istilahnya gitu kan. Padahal gitu kalau kita renungin kan korban penyelamatan Tuhan Yesus gitu ya, kita tahu secara pikiran kita Bapak mengorbankan anak tunggalnya gitu kan untuk menyelamatkan kita, domba yang nggak ada cacat celah gitu. Kita tahu gitu ya secara teori itu berharga, kita tahu itu suatu hal yang spesial gitu. Tapi kenyataan bahwa kita gitu ya, atau aku masih belum senekat itu mau merelakan semuanya, itu tanda bahwa sebenarnya aku belum ketemu Tuhan yang seharusnya gitu ya. Proporsi ketemu Tuhanku itu masih kecil gitu dibandingkan proporsi lain yang tadi dunia tuh kasih gitu. Sehingga nggak bisa nih kita menghayati nilai kerajaan surga yang seharusnya sebesar itu gitu. Jadi kita mengecilkan akhirnya nilai-nilai itu gitu. Dan kemudian sempat ada juga ya di perikop yang sama gitu di Matius tentang perumpamaan kerajaan surga, selain menggambarkan seperti harta dan mutiara, Tuhan Yesus pun memberi perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Di situ Tuhan Yesus berkata gitu, hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Nah ini mulai ada lagi perumpamaan tentang ragi gitu ya. Ragi yang dimasukkan di adonan tepung pun jumlahnya kecil gitu. Di sini aku jadi belajar juga gitu. Kenapa ya Tuhan mengumpamakan kerajaan surga itu seperti benih yang kecil, ragi yang jumlahnya nggak perlu banyak gitu ya. Tapi walaupun Tuhan bilang ketika nanti sudah tumbuh bisa jadi pohon yang besar gitu, bisa berbuah dan malah jadi sarang untuk burung-burung. Namun jadi relate gitu ya. Kenyataannya sekarang hal tentang kerajaan surga tuh menjadi informasi yang kecil gitu. Kalau kita lihat gitu ya sekeliling kita jarang ada yang ngomongin betapa berharganya kerajaan surga gitu dibandingkan yang lain-lain gitu ya. Seperti jarang lagi kita dengar gitu kecuali ya di Pak Gembala yang terus sounding gitu ya untuk kita ketemu Tuhan. Dan ini yang kita perlu sadari bahwa ada proporsi-proporsi yang iblis pakai untuk mengecilkan itu akhirnya. Contohnya dengan membesar-besarkan masalah gitu kan, membesar-besarkan keinginan kita, memanjakan perasaan gitu ya, ego kita gitu. Itu juga salah satu bentuk yang Tuhan tegur
kita mengecilkan nilai kerajaan surga gitu. Ketika kita membuat yang lain itu jadi besar. Padahal seharusnya cita-cita kita gitu kan, harapan kita tuh makin lama terus kita kikis gitu ya, makin kita kecilin. Dan kenyataan tentang kekekalan dan kerajaan surga terus yang semakin makin besar gitu. Dan ini yang bukti bahwa kabar ini di kondisi sekarang pun jadi nilai yang kecil gitu ya. Itu pun kita bisa refleksi gitu ya. Kadang kita refleksi nih, misalnya satu hari 16 jam gitu ya, aku kurangin jam tidur 8 jam misalnya kalau ideal. 16 jam kita ini sebagian besar mikirin apa sih gitu ya. Nggak salah kita mikirin kerjaan karena sebagian besar 8 jam kita kerja gitu. Tapi apakah pemikiran itu sampai kita bawa sampai sebelum tidur gitu ya. Kalau misalnya ada masalah di keluarga, ada masalah di saudara kita gitu. Ada masalah tentang keuangan, pasangan hidup misalnya. Apakah itu menguras energi kita atau menguras jiwa kita gitu sampai jiwa kita terganggu gitu. Dan itu yang jadi indikator bahwa ternyata hal kerjaan surga buat aku pribadi pun belum sebesar itu gitu. Ini yang sempat juga ya di-sharingkan sama Pak Yehuda gitu ya, terkait dengan barter. Dia ingetin bahwa kita lebih sering barter dengan Tuhan itu dengan hal-hal yang murah sebenarnya. Kalau kita dengar gitu ya, hubungan dengan Tuhan ini bukan hubungan yang transaksional. Mungkin dulu masih transaksional gitu ya, ketika kita masih belum dewasa, yang kita cari berkat, perlindungan, segala macam providence, guidance, karena kita butuh gitu, masih mencari transaksi. Terus kita dengar seharusnya hubungan kita semakin dewasa nggak lagi transaksional gitu ya. Itu benar gitu. Tapi ketika kita coba renungin gitu ya tentang barter, bahwa kita tuh kalau misalnya kita pakai sudut pandang, oke, hubungan kita sama Tuhan masih transaksional gitu misalnya. Even though dengan kondisi hubungan kita yang transaksional, kalau kita coba pikir gitu ya teman-teman dengan hitung-hitungan kita gitu, kita mungkin jadi sadar gitu bahwa sebenarnya kita ini masih bodoh dalam hitung-hitungan gitu ya. Dalam arti terkesan masih ada part dalam ego kita yang Tuhan aku udah mengorbankan ini, misalnya aku udah nggak nonton, udah membatasi pergaulan, udah nggak ngomong kotor, udah misalnya nggak apa nggak bukan foya-foya ya nggak hambur-hamburan uang misalnya, udah menjaga gitu kan, seolah-olah apa yang kita berikan ke Tuhan itu sesuatu yang besar gitu. Tapi kalau kita renungin lagi, pikirin lagi gitu ya, ketika Tuhan memberikan anak tunggalnya sebagai satu-satunya, bukan anak yang nakal, bukan anak yang bercacat celak gitu ya, anak yang menjaga kesucian dan kekudusannya, Tuhan tuh kasih hal yang baik gitu ya, dalam tanda kutip sesuatu yang paling berharga gitu. Tapi kalau kita balikin ke kita gitu ya, ketika kita lagi berjuang mau hidup suci, kita kan banyak diajarkan ayo melepaskan, merelakan ego, amarah gitu ya. Ketika kita bilang oke, kita tahan emosi kita tahan amarah kita jaga omongan kita berjuang, jaga pikiran, perasaan. Mungkin yang biasanya nggak bantu keluarga, terus Tuhan ingetin, oke, kita belajar bantu keluarga kita yang kurang, atau bantu teman kita gitu ya. Seolah-olah kalau kita pikirin, lebih banyak hal negatif yang kita kasih gitu ya. Ketika kita merelakan amarah, merelakan emosi, merelakan ego kita, harga diri kita gitu, perasaan kita gitu. Padahal kan itu hal-hal yang negatif gitu. Yang kita tahan tuh hal negatif gitu, yang untuk nggak keluar. Sementara yang Tuhan kasih ke kita tuh hal yang sangat positif gitu. Dan ini yang sebenarnya jadi barter kita sama Tuhan tuh sebenarnya nggak layak gitu ya. Kita nggak bisa bilang barter, kita nggak bisa bilang transaksional, karena nggak sebanding gitu. Yang kita kasih dengan berjuang hidup suci itu
semua yang kita lepaskan tuh hal negatif gitu, yang emang seharusnya nggak kita pegang. Tapi kadang kita merasa itu suatu hal yang berat, suatu hal yang besar gitu, suatu hal yang memang perjuangannya butuh ekstra gitu ya, ekstra air mata, ekstra energi, ekstra pikiran gitu kan untuk menjaga itu gitu. Tapi kalau kita pikirin lagi, yang Tuhan kasih ke kita tuh nggak sebanding gitu dengan apa yang kita lepasin. Malah seharusnya hal negatif itu udah nggak kita pegang lagi, karena memang udah tidak seharusnya kita menggenggam hal yang akan merusak diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Ini yang akhirnya kita, Pak Yuda sempat ingetin juga gitu. Pertukaran kita dengan Tuhan tuh sebenarnya pertukaran yang nggak adil gitu ya. Mau pakai timbangan manapun, Tuhan jauh lebih besar gitu. Tapi kita mau ngasih 100% hidup kita pun, berusaha hidup sesuci-sucinya pun, nggak akan sebanding gitu. Karena yang kita relakan hal-hal negatif semua gitu sebenarnya. Tapi karena belas kasihan Tuhan, dia melayakkan jadi seimbang gitu, seolah-olah gitu kan. Makanya dikatakan, kamu dikuduskan gitu, walaupun belum kudus. Dianggap benar walaupun belum benar gitu. Dan nah ini yang jadi perenungan gitu ya. Gimana ketika kita ketemu Tuhan terus, setiap waktu kita belajar berdoa, belajar baca firman, dengan pola pikir yang kita melakukan itu tuh bukan dengan berat hati lagi gitu, bukan dengan paksaan lagi, bukan karena kita merelakan hal-hal yang negatif gitu. Seharusnya itu menjadi standar yang Tuhan mau kita naik level gitu. Melihat itu sebagai sesuatu hal yang memang kita harus kejar, pertemuan dengan Tuhan ini sebagai harta yang apapun nggak ada nilainya untuk kita lepaskan gitu. Maksudnya apa yang kita lepaskan itu udah nggak ada nilainya lagi gitu untuk bisa ngejar pertemuan dengan Tuhan ini gitu. Namun memang ngerti hal ini gitu ya, ketika kita semakin belajar gitu, kita sharing, kita ketemu teman gitu, saling menguatkan. Ketika mengerti hal ini pun memang nggak membuat hidup kita langsung sepenuhnya mau ngasih ke Tuhan gitu ya. Kita bukan kayak robot yang diceklik langsung berubah gitu, bukan Power Ranger. Tapi memang nggak ada yang instan gitu kan, semua by proses. Yang memang kalau kita lihat pun gitu ya, dengan hubungan kita dengan sesama, nggak ada hubungan yang dibangun instan gitu ya. Semua pasti melewati ups and down gitu kan, waktu. Itu sebabnya kenapa sih gitu ya selalu digaungkan gitu, jangan sia-siain waktu, jangan sia-siain waktu gitu. Karena untuk bisa menjalin hubungan dengan Tuhan, bertemu Tuhan itu butuh waktu gitu. Kita nggak bisa bohong, butuh waktu. Setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan udah kasih timeline-nya gitu. Dan kalau kita miss satu, bolong satu, harus kita ulang lagi nanti. Itu jadi lama gitu kan. Sementara dunia ini udah makin hancur gitu. Kalau kita baca berita, kita tahu perang segala macem. Kebetulan aku kerja di konsultan yang ngomongin lingkungan gitu. Itu udah dari 2 tahun 3 tahun lalu disebutin tahun 2030 itu titik di mana bumi ini nggak akan bisa kembali green istilahnya gitu ya. Itu titik tahun 2030 kalau kita nggak mengurangi emisi, nggak mengurangi limbah, maksudnya tidak menjaga bumi gitu. Itu menjadi titik di mana bumi ini akan langsung merosot turun secara cepat ke kerusakan. Baik itu gempa bumi, bukan gempa bumi ya, mungkin banjir, yang musibah-musibah alam yang kayak begitu tuh terjadi gitu. Karena global warming dan sebagainya gitu kan. Udara makin panas, udara makin gak menentu gitu kan. Itu bumi aja di titik itunya gitu, yang makin lama makin merosot. Dan kita pun kejar-kejaran akhirnya sama hal tersebut gitu. Kalau kalian di sini masih umur 20-an gitu kan, 2030 tuh 6 tahun lagi gitu ya, masih sangat muda lah gitu. Mungkin baru mulai berkeluarga, mungkin ada yang punya anak gitu kan. Kebayang nggak sih gitu ya, kondisi yang semakin rusak, tapi kita nggak dari sekarang siap-siap gitu untuk menerima segala akhir itu gitu. Di perikop yang sama gitu di Matius, ketika Tuhan bilang tentang kerajaan surga, itu juga ada Tuhan berkata gitu ya, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi
tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi ini perumpamaan tentang benih gitu ya. Tuhan Yesus ingatkan gitu. Benih yang ditabur di pinggir jalan itu adalah ketika kita dengar firman tapi tidak mengerti gitu. Kita udah banyak dengar gitu ya, teman-teman di sini aku percaya udah banyak dengar, udah banyak ikut Pak Gembala gitu. Tapi bukan menjadi patokan kita mengerti ternyata. Mengerti mungkin hanya di pemahaman kita gitu, tapi mengerti yang sampai mengubah seluruh hidup kita tuh belum gitu. Dan itu menjadi potensi yang Tuhan peringatkan, hati-hati. Iblis tuh bisa rampas kalau memang pengertian kita tuh belum dalam. Kalau memang pertemuan dengan Tuhan ini belum sampai mengubah signifikan hidup kita, hati-hati gitu. Masih ada potensi iblis akan rampas, dan itu jadi benih yang akhirnya benih-benih yang ditanam di pinggir jalan, benih-benih yang ditaruh di semak belukar, jalanan berbatu gitu kan. Semua benih-benih yang akhirnya nggak bertumbuh gitu. Ini yang jadi perenungan kita gitu ya. Hal tentang kerajaan surga mudah iblis rampas gitu. Karena nilainya masih kecil buat kita. Kekekalan, ngomongin keindahan hidup bersama Tuhan gitu ya. Kalau boleh jujur, karena aku pribadi pun, Tuhan kok nggak bisa ya menghidupi ini sepenuhnya gitu. Dan jawabannya tuh cuma satu gitu teman-teman. Kita yang harus atur timbangan kita gitu. Jangan sampai melihat segala sesuatu yang seharusnya kecil malah jadi besar. Yang besar malah jadi kecil gitu kan. Itu yang kebalik-kebalik yang iblis pakai, gimana caranya melalui teman kita kayak gitu ya, melalui media sosial segala macam gitu. Itu makanya hati-hati banget gitu ya, apalagi di umur kita segini gitu. Walaupun mungkin memang kelihatannya ekstrim, tapi itu yang Tuhan ingetin tentang betapa berharganya kerajaan surga gitu. Memang harus kita tinggalkan semua gitu untuk bisa dapetin itu. Dan kuncinya pun ada gitu di ayat Matius tadi gitu ya, yang tentang perumpamaan Matius 13 ayat 45. Tentang hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kata kuncinya mencari, mencari, mencari gitu. Mencari dia selama dia berkenan ditemui gitu kan. Mas mencari Tuhan selama masih ada kesempatan seperti ya saat-saat ini gitu. Kita sama-sama diingetin lagi, sama-sama saling menguatkan, mengingatkan gitu. Gak ada waktu yang kita sia-siain tanpa mencari Tuhan akhirnya gitu. Karena hanya orang yang mencari yang mendapat gitu kan firman Tuhan. Siapa yang mengetuk pintu dibukakan gitu. Nggak mungkin kita ngetuk sekali langsung buka gitu kan ya. Sebenarnya ketika merenungkan gitu ya, kenapa sih susah ketemu Tuhan gitu. Padahal Tuhan itu kan bukan main kejar-kejaran ya. Kalau kita waktu kecil main kejar-kejaran sama orang, kita mau kejar dia lari, kita mau kejar dia lari gitu kan, nggak pernah ketemu. Tapi Tuhan bukan kayak gitu gitu kan. Tuhan sendiri pun yang mau menghampiri kita gitu sebenarnya. Buktinya apa? Buktinya dia dengan terang dan kekudusan yang nggak terhampiri, itu dia mikirin gitu. Tuhan pikirin gimana caranya manusia yang berdosa ini sampai lagi kepada Bapa gitu. Akhirnya dia rancanglah, dia nubuatkan akan adanya Tuhan Yesus dan segala ceritanya gitu, kita tahu. Dan itu bukti bahwa Tuhan itu mau segitunya bersama-sama lagi dengan kita gitu. Ciptaan yang berdosa yang dia bukakan jalan untuk sampai lagi ke Bapa gitu kan. Tapi memang perjumpaan dengan Tuhan ini akan jadi pengalaman seumur hidup gitu ya. Bukan hanya momen kita berdoa, momen kita kumpul kayak gini gitu. Tapi Tuhan tuh mau berinteraksi dengan kita lewat keluarga kita gitu, lewat lingkungan kita, lewat kerjaan kita gitu, lewat apapun yang kita temuin setiap detiknya gitu. Walau dalam kesendirian kita gitu. Karena nyatanya Tuhan lebih sering ketemu kita dalam kesendirian gitu ya, dalam kesunyian. Ketika kita cari, kita mau menjumpai Tuhan, di saat kita udah menanggalkan segala distraksi yang menghalangi fokus kita, justru di kesunyian dan kesendirian itulah kita menemukan
Tuhan gitu. Tadi ada lagu gitu yang dibawain Yobel juga gitu kan. Kasih Tuhan itu kita rasakan di sepanjang jalan kita gitu. Gimana caranya kita menjumpai Tuhan setiap kaki kita melangkah gitu ya, setiap mulut kita berbicara, setiap pikiran kita mulai ngitung-ngitung segala macam gitu. Karena yang harus kita ingat bahwa kekudusan dan kesucian Tuhan itu nggak bisa kita abaikan gitu. Hanya orang yang suci hatinya yang dapat melihat Allah. Dan itu yang harus kita terus ingat gitu. Kenapa Tuhan susah ditemuin? Karena hanya orang yang suci hatinya yang bisa terima Allah, melihat Allah gitu. Bukan Allah yang membuat dirinya seolah-olah susah ditemui, tapi kondisi dosa yang start awalnya tuh jauh gitu kan. Kita harus berjuang terus naik tangga ke Gunung Kudusnya Tuhan gitu. Sehingga mungkin di akhir gitu ya, sharing aku aku mau bareng-bareng gitu ya, kita sama-sama bareng-bareng berjuang untuk menemukan Tuhan gitu. Menemukan Tuhan dalam setiap waktu hidup kita gitu kan. Sampai kita bisa bilang gitu ya, since I found you, I think of you in everything that I do. Yang kita pikirin hanya Tuhan, kerajaannya, betapa berharga kekekalan itu, kerajaan itu, sampai itu mempengaruhi seluruh gerak hidup kita gitu. Lalu kita juga bisa bilang, since I found you, to be with you, whatever it takes, I will do. Kita nggak lagi takut kehilangan apapun, bahkan kita nggak takut nggak punya apapun gitu. Kita nggak lagi menyayangkan bahkan nyawa kita gitu. Karena seperti yang dikatakan Wahyu, hanya orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya gitu. Itulah yang masuk bilangan orang-orang yang akan dimuliakan dengan Tuhan. Bukan kita mencari kemuliaan, bukan kita mencari kehormatan, tapi yang perlu kita renungkan, apalah artinya kita gitu, hidup kita yang kita perjuangkan di sini, kalau nantinya lenyap seperti debu gitu kan, tanpa pencipta kita gitu. Dan ketika kita nanti ketemu Tuhan gitu kan, kita bisa merasakan yang lirik lagu tadi bilang, my life begins anew, my world seems so brand new gitu. Ada hidup yang baru, ada hati dan pikiran yang baru, yang Tuhan mau ubah gitu ya. Semua sifat buruk, semua masa lalu gitu. Aku termasuk orang yang juga berjuang dengan trauma-trauma, sifat-sifat buruk, kondisi keluarga, lingkungan gitu ya. Aku percaya semua di sini kental lah dengan hal itu mempengaruhi karakter kita gitu. Tapi ada jalan gitu untuk bisa melepaskan itu gitu. Yang Tuhan udah kasih. Dan itu benar-benar bisa hilang gitu ya dengan caranya. Yang Tuhan pakai di hidup kita gitu. Dan disitulah permulaan ketika kita bertemu Tuhan, ada hidup yang baru yang terus harus diperbarui gitu kan. Sehingga akhirnya ketika my world seems so brand new, ada dunia yang baru, kita udah nggak lagi urusin perkara-perkara dunia gitu teman-teman. Karena kalau boleh jujur, sebagian besar damai sejahtera kita direnggut oleh perkara dunia gitu kan, apapun itu gitu bentuknya. Tapi Tuhan ajarin gitu ya, prajurit yang lagi berjuang gitu, kita di sini prajurit yang lagi berjuang tuh nggak memusikan lagi perkara dunia gitu. Makanya tadi pedagang itu, orang yang nemuin ladang itu rela ninggalin semua gitu, karena yang dia pusingkan itu cuma satu gitu kan. Dan itu membuat kita di sini punya dunia sendiri gitu, yang mau kita kejar, dunia yang mau kita tinggalin gitu kan. Dan bersyukurnya teman-teman di sini nggak sendiri gitu ya, bukan sebagai orang yang gila sendiri gitu kan, bukan orang gila sendiri, bukan orang yang nekat sendiri, tapi ada komunitas gitu, segelintir orang yang Tuhan masih sisakan gitu kan, gandum-gandum di tengah ilalang, yang kita sama-sama berharap gandum ini tuh berbuah gitu, sehingga sampai waktunya Tuhan cabut, itu nggak salah cabut gitu, karena memang kita nunjukin buah yang kita lakukan dalam hidup kita gitu. Jangan sampai gandum ini jadi sama dengan ilalang gitu, yang nggak berbuah, yang nantinya akan dicabut dan dibuang gitu kan. Dan biarlah gitu ya malam ini gitu kerinduan kita bersama, aku yakin kerinduan teman-teman juga gitu kan, setiap komsel, setiap home itu jadi titik-titik
yang melengkapi perjalanan panjang kita ketemu Tuhan gitu. Titik-titik yang kita mau isi titiknya gitu, jangan sampai missing. Kita mau cari Tuhan lebih lagi gitu ya. Jadi komitmen kita, aku mau cari Tuhan lebih lagi dari apapun yang aku pernah cari gitu. Aku mau menemukan Tuhan, mau memiliki Tuhan, berapapun harganya yang aku harus bayar gitu. Karena kita tahu, tadi kita udah hitung-hitungan gitu kan, seluruh hidup kita berikan pun nggak sebanding gitu. Malah yang kita berikan kebanyakan hal-hal yang negatif gitu, kesannya yang kita lepaskan tuh hal negatif. Dan seolah-olah ya Tuhan tetap rugi gitu nerima kita gitu kan. Tapi satu hal gitu yang Tuhan ingatkan, walaupun secara hitung-hitungan susah gitu, rugi, kita banyak melesetnya, kita banyak melepaskannya, banyak hal negatif gitu. Tapi yang titik akhir gitu ya, goal yang kita mau perjuangkan ini, apa yang membuat Tuhan disenangkan itu adalah ketika kita semua di sini gitu, bisa bertemu dengan Dia, dengan mengenakan standar baju anak Allah gitu. Itu tujuan kita sama-sama gitu ya. Gimana kita pakai baju anak Allah, bisa bertemu Tuhan, dan itu jadi satu kehormatan kita gitu. Bertemu pencipta kita gitu. Bertemu Raja kita Tuhan Yesus. Dan itulah mutiara yang harus sama-sama kita hayati gitu. Sama-sama kita renungkan gitu. Sehingga sama-sama di sini kita beranikan diri gitu ya. Kita punya prinsip, kita nggak lagi takut kehilangan apapun gitu. Kita lagi, ya kita nggak takut nggak memiliki apapun selama kita bisa bersama-sama dengan Tuhan gitu. Karena kita ingat apalah arti hidup kita gitu. Sebagai ciptaan kalau akhirnya kita nggak bisa bersama-sama dengan pencipta kita. Amin. Kita berdoa yuk teman-teman. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu untuk setiap kebenaran firman-Mu yang terus makin Engkau bukakan, terus makin membuat kami mengerti lebih lagi betapa berharganya Engkau pribadi yang hidup, pribadi yang menciptakan alam semesta, pribadi satu-satunya yang harus kami kejar untuk kami temui lebih dari apapun di dunia ini. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang bantu kobarkan semangat kami, cinta kami lebih lagi kepadamu. Roh Kudus yang bantu kami, biar segala upaya yang dilakukan iblis untuk memadamkan semangat kami, boleh kami tangkis, boleh kami lawan, sehingga tidak boleh ada satupun yang bisa memadamkan api kasih kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman Komenado, setiap pribadi masing-masing, dimanapun kami berada, walaupun terpisah tempat, terpisah waktu. Tapi kami sadar Tuhan bahwa ketika Engkau memanggil kami, ketika Engkau memilih kami, kawanan domba di antara serigala, itu menjadi suatu hal yang kami anggap paling berharga, suatu kesempatan yang tidak boleh kami sia-siakan, walaupun umur kami masih muda, walaupun pengalaman kami belum banyak, walaupun banyak yang tidak kami miliki, pengetahuan ataupun apapun, tetapi Tuhan ajari kami terus untuk memberikan semua yang kami punya untuk bisa bertemu denganmu, muka dengan muka, di langit baru dan bumi yang baru. Biarlah semangat kami tidak padam, api kami tidak redup, tapi semakin terus menyala-nyala untuk hanya melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu selanjutnya, pertemuan kami, dan waktu-waktu ke depan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami belajar merendahkan hati kami, merendahkan hidup kami, untuk hanya dituntun oleh pimpinan Roh Kudus-Mu.
Hanya dalam nama Putra Tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami hanya berikan kepadamu, Allah Bapa kami, Elohim Yahweh. Amin. Thank you.